Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang penting, terkhusus untuk teman-teman cewek. Nah, saya coba ngebahas tentang ciri-ciri cowok yang sifatnya kekanak-kanakan. Saya beritahu ya, orang dengan sifat kekanak-kanakan dipastikan hubungan yang dibangun tidak akan bertumbuh, tidak akan berhasil, hanya akan buang-buang waktu. Nah, kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Ini yang akan coba saya bahas. Dan saya berharap teman-teman cewek yang menonton ini, engkau peka, engkau tajam, dan engkau berani mengambil sebuah keputusan supaya engkau tidak dirugikan. Oke? Nah, berikut ini ciri-ciri cowok yang sifatnya kanak-kanak, ya. Nggak peduli dia umur berapa, mau dia sudah berumur, tapi cek ada beberapa ciri sifat kekanak-kanakan. Yang pertama, egois. Jadi kalau cowok daripada teman-teman, dia sangat egois, hanya mementingkan dirinya. Dia nggak peduli pendapatmu, dia nggak peduli kamu sedih, dia nggak peduli kamu kecewa, pokoknya dia nggak peduli. Dia hanya tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, itu yang terjadi. Ini fatal banget ini. Fatal banget. Dan ini terjadi bukan hanya beberapa bulan, tapi ini terus-menerus terjadi. Sampai bertahun-tahun hubungan kalian masih saja egois. Nah, pertanyaan saya, mau sampai kapan begitu? Mau sampai kapan? Apa Anda siap memasuki pernikahan dengan sifat cowokmu yang egois? Jangan berharap, oh nanti berubah di pernikahan. Tidak ada jaminan apa-apa. So, pikirkan baik-baik. Ingat, sifat kekanak-kanakan dipastikan hubungan tidak akan bertumbuh dan tidak akan berhasil. So, yang pertama adalah egois. Yang kedua, cuek. Ini parah. Yang kedua ini cuek. Artinya begini, dia nggak peduli semua tentang kehidupanmu. Dia nggak peduli apa yang sedang kamu alami. Dia nggak peduli tentang pekerjaanmu. Dia nggak peduli tentang harapan-harapanmu. Semua is all about you. Semua tentangmu, dia nggak peduli. Dia cuek tentang kamu. Dia hanya memikirkan pertemanannya. Dia hanya memikirkan pekerjaannya. Dia hanya memikirkan hobinya. Pokoknya tentang kamu dia cuek. Ini yang saya bilang kekanak-kanakan. Harusnya kalau seseorang memutuskan untuk pacaran, harusnya dia harus siap repot. Karena memang pacaran itu repot. Artinya kita mesti bagi waktu untuk pasangan kita, harus memperhatikan dia. Tapi kalau dia nggak mau repot, itu pertanda dia belum siap pacaran. So, pertanyaannya, teman-teman cewek, apakah pacarmu cuek sama kamunya? Itu menandakan dia masih kekanak-kanakan. Nah, kemudian yang ketiga, ciri cowok yang sifatnya kekanak-kanakan. Maka yang ketiga ini adalah emosian. Orangnya pemarah, gampang meledak-meledak, gampang merendahkan, gampang memaki. Dan gak sedikit saya dapati ada yang bersikap kasar. Nah, bagi saya ini parah sih sebenarnya. Nah, saran saya, cobalah bicarakan baik-baik. Minta cowokmu berubah. Sampaikan kamu gak suka digituin. Ya, kalau kamu udah minta dan dia gak mau berubah, ya pikirkan baik-baik. Saya sampaikan ya, Anda tidak akan menerima yang terbaik kalau Anda gak melepaskan yang buruk. Anda hanya akan menerima yang terbaik kalau melepaskan yang buruk. So, kalau Anda udah minta untuk dia berubah, dalam waktu yang lama untuk dia berubah, tapi gak berubah-berubah, jadilah bijak. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ciri cowok yang sifatnya
kanak-kanak, maka yang keempat adalah self-center. Artinya begini, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau kalian ketemu, yang dia pikirkan tentang dirinya. Kalau kalian ketemu, yang dibicarakan tentang dirinya. Kalau kalian ada apa-apa, semua tentang dirinya. Semua tentang dirinya. Self-center. Dia nggak pernah membicarakan kamunya. Dia nggak pernah membicarakan apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Dia nggak pernah cerita tentang kamu. Dia hanya fokus cerita tentang dirinya. Ini yang saya bilang self-center. Ini yang saya bilang kekanak-kanakan. Itu yang keempat. Yang kelima, ciri cowok yang bersifat kekanak-kanakan, maka yang kelima adalah orangnya hanya main-main, tidak serius. Kalian jalin hubungan 5 tahun, 7 tahun, ya ada yang 3 tahun. Ya hubungan itu hanya have fun, hanya senang-senang. Tidak pernah membicarakan pernikahan, tidak pernah membicarakan tentang tabungan, tidak pernah membicarakan tentang planning. Pokoknya gitu-gitu aja, mengalir terus, mengalir aja lah terus sampai umurmu 40, mengalir terus. Ya ada orang kayak gitu. Udah tahu cowoknya hanya main-main, ya tidak serius, tapi tetap aja nempel di situ. Nggak tahu mikirnya di mana tuh. Ya jadilah wanita yang tegas. Kalau udah 3 tahun, 5 tahun hubungan kalian tidak ada arah yang jelas, perjelas. Bilang ke dia, sebenarnya kamu serius apa tidak? Kapan kita mau nikah? Jadi kalau dia nggak serius, ya ngapain kamu jalin hubungan dengan seseorang nggak serius? Ambil keputusan supaya engkau tidak buang-buang waktu. Ya itu penting banget, supaya engkau mendapatkan yang terbaik di kemudian hari. Ya itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ciri-ciri cowok yang sifatnya kanak-kanak, maka yang keenam adalah dia tidak punya planning ke depan. Dia nggak punya perencanaan ke depan. Dia, ya kalau dia punya perencanaan, dia harus punya tabungan. Kalau dia punya perencanaan, dia harus kerja. Dia nggak boleh malas. Namanya juga punya perencanaan. Artinya gini, kalian tahu kemana kalian pergi 1 tahun ke depan, kemana kalian pergi 5 tahun ke depan. Karena cowokmu dia punya plan, ada perencanaan ke depan. Nah sekarang saya mau tanya teman-teman cewek, apakah cowokmu dia punya plan ke depan? Atau tanya deh ke dia, apa sih perencanaanmu ke depan? Apa planningmu ke depan? Dari situ nilai. Dan ingat, jangan cuma dari omongan, lihat dari apa yang dia kerjakan, sesuai apa tidak dengan yang dia omongkan. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, ciri-ciri cowok yang bersifat kekanak-kanakan, maka yang ketujuh adalah orangnya tidak bertanggung jawab. Nah, artinya tidak bertanggung jawab adalah, yang pertama, dia tidak bertanggung jawab menjaga perasaanmu. Yang kedua, dia tidak bertanggung jawab menjaga hatimu. Yang ketiga, dia nggak bertanggung jawab masalah finansial. Artinya, kalau dia bertanggung jawab, dia harus kerja. Kalau dia bertanggung jawab, dia harus menabung. Loh, kan masih pacaran. Iya, pacaran, menabung kan nggak salah. Menabung untuk kalian menikah, menabung untuk kalian nanti berumah tangga kan nggak masalah. Tapi kalau dia nggak bertanggung jawab, kerjanya cuma malas. Kerjanya cuma apa? Tidur, games. Hanya itu aja kerjaannya. Keluyuran nggak jelas, hanya itu aja kerjanya. Nah, menjadi pertanyaan, mau ngapain kamu dengan cowok seperti ini? Mau ngapain? Bangga kamu begini? So bijaklah teman-teman cewek, supaya engkau tidak buang-buang waktu. Ya. Nah, kemudian ciri sifat cowok yang kekanak-kanakan yang lain, maka yang kedelapan adalah tidak bisa berkomitmen. Nah, artinya tidak bisa berkomitmen, masih suka tebar pesona kemana-mana. Dia nggak bisa komit dengan kamu. Apa yang kalian sudah sepakati, apa yang kalian sudah buat janji tentang hubungan, dia nggak bisa komit. Dia nggak bisa komit karena dia masih main-main, karena dia masih tebar pesona kemana-mana. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah cowokmu adalah tipikal orang yang komitmen, setia kepada satu orang? Ya, menjaga apa yang sudah dibicarakan, menjaga apa yang sudah disepakati, ataupun apa yang sudah dijanjikan.
Itu namanya komit. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, ciri-ciri cowok yang sifatnya kekanak-kanakan. Maka yang ke-9 adalah suka sekali menyalahkan kamunya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Selalu cari kambing hitam. Entah itu masalah kecil, entah itu hal-hal yang gak penting, entah itu masalah besar, selalu kamu yang disalahkan. Selalu keadaan yang disalahkan, selalu orang lain yang salah. Itu menandakan dia masih kekanak-kanakan. Kalau dia dewasa, kalau ada masalah, gak buru-buru menyalahkan orang lain, tapi menyelesaikan masalah. Itu bedanya. Jadi kekanak-kanakan dia menyalahkan orang lain, orang dewasa menyelesaikan masalah. So, cowokmu yang mana, teman-teman muda? Nah, kemudian yang lain, ciri-ciri cowok yang sifat kekanak-kanakan. Maka yang ke-10, tidak suka mengucap syukur. Artinya kerjanya ngomel melulu, menggerutu terus. Pokoknya tidak ada ucapan syukur. Nah, orang yang begini jelas bahwa dia masih kekanak-kanakan. Dia nggak bisa melihat yang baik yang diterima. Dia nggak bisa melihat berkat Tuhan. Dia selalu melihat yang kurang. Nah, orang yang begini akan selalu menggerutu. Orang begini akan selalu tidak mengucap syukur karena mentalnya. So, coba cek cowokmu apakah dia orang yang mudah bersyukur atau tidak. Orang kalau mudah bersyukur, dia akan menerima kamu apa adanya karena dia mudah bersyukur. Nah, kemudian yang lain, ciri-ciri cowok yang sifat kekanak-kanakan. Maka yang lain adalah anak mami. Sedikit-sedikit mami, sedikit-sedikit mami, selalu mengadu ini ke mamanya. Selalu apa-apa ke mamanya, sedikit mamanya, lari ke mamanya. Ada masalah kalian, lari ke mamanya. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Apa-apa mamanya, apa-apa mami. Itu aja. Ini yang saya bilang kekanak-kanakan. Saya nggak tahu apakah cowokmu dia orang yang dewasa, orang mandiri, atau dia masih anak mami. Artinya semua dikontrol oleh maminya. Artinya dia sangat bergantung kepada maminya, nggak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Itu yang berikutnya. Nah, kemudian ciri-ciri cowok yang sifatnya kanak-kanak adalah cemburuan. Selalu cemburuan. Kamu ketemu temanmu, kamu sedang apa, kamu sedang kerja, pokoknya ada aja yang dia cemburukan. Setiap hari kerjaannya cemburu. Dan repotnya kalau dia cemburu, ini masuk ke poin berikutnya, yaitu curiga. Gak ada orang yang suka dicurigain. Jadi kalau ada cowokmu ya yang kerjaannya cemburu, maka itu sama dengan curiga. Dia akan selalu mencurigai kamunya. Dia akan selalu berpikir negatif tentang kamunya. Dia akan selalu menyalahkan kamunya. Ini yang saya bilang sifat kekanak-kanakan. Boleh tidak cemburu? Boleh. Tapi kalau engkau sudah over berlebihan, sudah tuduh-menuduh, itu yang saya bilang kekanak-kanakan. So, teman-teman cewek, ada beberapa poin sudah saya sampaikan tentang ciri-ciri cowok yang sifatnya kekanak-kanakan. Saya beritahu sekali lagi, hubungan yang dibangun di atas kekanak-kanakan tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah berhasil. Saran saya, mintalah dia berubah atau akhiri hubungan, supaya engkau tidak buang-buang waktu. Oke, anak-anak muda, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. Kiranya ada topik yang teman-teman yang mau saya bahas, silahkan berkomentar di bawah. Nanti saya akan coba bahas. Tetap semangat.
tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.